Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richa Oktasari dengan NIM 33 2018 007. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Matematika Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit tentang teori pembelajaran menurut aliran psikologi Gestalt. Yang pertama, kita akan membahas biografi aliran psikologi Gestalt. Di dalam biografi aliran psikologi Gestalt memiliki 3 tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Max Wertheimer 1880 sampai 1943. Max Wertheimer adalah tokoh tertua dari 3 serangkai pendiri aliran psikologi Gestalt. Wertheimer dilahirkan di Praha pada tanggal 15 April 1880. Ia mendapatkan gelar PhD-nya di bawah bimbingan Oswald Kulpe. Antara tahun 1910 sampai 1916, ia bekerja di Universitas Frankfurt. Tahun 1910, ia mengajar di University of Frankfurt. Yang kedua, Krupp Koppa 1886 sampai 1941. Krupp Koppa lahir di Berlin tanggal 18 Maret 1886. Karirnya dalam psikologi dimulai sejak dia diberi gelar doktor oleh Universitas Berlin pada tahun 1908. Yang terakhir, Wolfgang Kohler 1887 sampai 1967. Kohler lahir di Reval, Estonia pada tanggal 21 Januari 1887. Kohler memperoleh gelar pada tahun 1908 di bawah bimbingan C. Stubb di Berlin. Ia kemudian pergi ke Frankfurt saat bertugas sebagai asisten dari Schumann. Ia bertemu dengan Wertheimer dan Koppa. Kohler mulai berkarir tahun 1913 sampai 1920. Ia bekerja sebagai direktur stasiun. Yang kedua, kita akan membahas tentang konsep teoritis utama. Di dalam konsep teoritis utama ini memiliki 5 bagian. Yang pertama, teori medan. Yang kedua, natur versus nurtur. 3. Hukum Pragnas. 4. Otak dan pengalaman sadar. 5. Realitas subjektif dan objektif. Baiklah teman-teman, kita akan bahas satu persatu tentang konsep teoritis utama. 1. Teori medan. Psikologi Gestalt menggunakan konsep medan ini di banyak level. Psikologi Gestalt percaya bahwa apapun yang terjadi pada seseorang akan mempengaruhi segala sesuatu yang lain di dalam diri orang itu. Menurut Kurt Lewin, 1890 sampai 1947, salah satu tokoh psikologi Gestalt. Ia mengembangkan teori motivasi berdasarkan teori medan. Lewin mengatakan bahwa perilaku manusia pada waktu tertentu ditentukan oleh jumlah total dari fakta psikologi pada waktu tertentu. Menurutnya, fakta psikologi adalah segala sesuatu yang didasari manusia, seperti rasa lapar, ingatan masa lalu, memiliki sejumlah uang, dan berada di tempat tertentu atau di depan orang lain. Menurut Lewin, hanya hal-hal yang pernah dialami di masa lalu bisa mempengaruhi perilaku saat ini. Seseorang harus lebih dahulu menyadarinya. Perubahan dalam fakta psikologis akan menata ulang seluruh ruang kehidupannya. Jadi, sebab-sebab perilaku senantiasa berubah, dan satu perubahan dalam salah satu sebab akan mempengaruhi semua sebab lainnya. Inilah yang dimaksud dengan teori medan. 2. Natur versus nurtur. Menurut teoritis Gestalt, otak bukan penerima pasif dan gudang penyimpanan informasi dari lingkungan. Otak bereaksi terhadap informasi dari lingkungan. Otak bereaksi terhadap informasi sensosis yang masuk dan otak melakukan penataan yang membuat informasi itu lebih bermakna. Karena otak adalah sistem fisik, otak menciptakan medan yang mempengaruhi informasi yang masuk ke dalamnya, seperti medan magnet mempengaruhi partikel logam. Medan kekuatan inilah yang mengatur pengalaman sadar. 3. Hukum Pragnas. Hukum Pragnas menyatakan bahwa kata hukum Pragnas menunjukkan tentang berarahnya suatu kejadian, yaitu sesuatu keadaan yang seimbang, suatu Gestalt yang baik. Gestalt yang baik, keadaan yang seimbang, mencakup sifat-sifat keteraturan, kesederhanaan, kestabilan, simetri, dan sebagainya. Yang keempat, otak dan pengalaman sadar.
BH Ponis memecahkan problem tubuh pikiran dengan mengabaikannya. Gestadtian menganut pandangan berbeda dalam memandang problem tubuh pikiran. Mereka mengasumsikan adanya isomorfisme antara pengalaman psikologis dengan proses yang ada di dalam otak. Stimulasi eksternal menimbulkan reaksi otak, dan kita merasakan atau mengalami reaksi itu saat reaksi itu terjadi di otak. Kohler 1947 mengatakan, urutan pengalaman dalam ruang secara struktural selalu identik dengan urutan fungsional dalam distribusi proses otak. Hoffa 1963 mengatakan, istilah yang menyiratkan kesehatan bentuk menggunakan asumsi bahwa gerak atom dan molekul di otak secara mendasar tidak berbeda dengan gerak pikiran dan perasaan, namun dalam aspek moralnya yang dianggap sebagai proses perluasan adalah identik. Para psikologi Gestalt berkali-kali menyatakan pendapatnya bahwa dunia fenomena atau kesadaran adalah ekspresi yang akurat dan situasi, yakni kekuatan medan yang ada di dalam otak. Menurut psikologi Gestalt, penjelasan sudah jelas bahwa otak aktif mengisi ruang kosong, seperti sebentuk penutupan yang kompleks. Jika benar bahwa alam tidak menyukai kekosongan, maka menurut perspektif Gestalt, otak juga tidak menyukai kekosongan dan akan mengisinya. Yang kelima, realitas subjektif dan objektif. Menurut teori Gestalt, hukum pragmas bukan hanya satu-satunya hal yang mengubah dan memberi makna pada apa-apa yang kita alami secara fisik. Hal-hal seperti keyakinan, nilai-nilai, kebutuhan, dan sikap juga melengkapi apa-apa yang kita alami secara sadar. Hoffa membedakan antara realitas fisik atau objektif dengan realitas psikologis atau subjektif. Hoffa percaya bahwa untuk memahami mengapa orang bertindak adalah lebih penting untuk mengetahui lingkungan behavioralnya ketimbang lingkungan geografisnya. Selanjutnya, kita memasuki ke prinsip belajar Gestalt. Belajar menurut Gestaltis adalah fenomena kognitif. Organisme mulai melihat solusi setelah memikirkan problem. Pembelajar memikirkan semua unsur yang dibutuhkan untuk memecahkan problem dan menempatkannya bersama atau secara kognitif dalam satu cara ke cara lainnya sampai problem terpecahkan. Ketika solusi muncul, organisme mendapatkan wawasan atau insting tentang solusi problem. Problem dapat eksis hanya dalam dua keadaan, terpecahkan atau tak terpecahkan. Tidak ada keadaan solusi parsial di antara dua keadaan itu. Gestaltis percaya bahwa solusi itu didapatkan atau tidak sama sekali. Belajar menurut mereka adalah bersifat diskontinu. Untuk menguji gagasan tentang belajar ini, Kohler menggunakan sejumlah eksperimen kreatif. Yang pertama, percobaan adalah problem memecahkan jalan memutar di mana hewan dapat melihat tujuannya dengan jelas, tetapi tidak bisa mencapainya secara langsung. Hewan itu harus berjalan memutar dan mengambil jalur lain untuk mendapatkan objek yang diinginkannya. Dengan tipe problem ini, Kohler menemukan bahwa ayam amat kesulitan dalam mendapatkan solusi, tetapi monyet bisa memecahkannya dengan relatif mudah. 2. Yang dipakai Kohler mengharuskan organisme menggunakan alat untuk menjangkau objek yang diinginkannya. Misalnya, sebuah pisang diletakkan di luar jangkauan si monyet, sehingga si monyet itu harus menggunakan tongkat untuk menggapainya atau menggunakan dua tongkat agar cukup panjang untuk menjangkaunya. Nah, dalam masing-masing kasus, hewan itu punya unsur yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah problem. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang implikasi teori belajar menurut psikologi Gestalt dalam proses belajar dan pembelajaran. Di dalam implikasi teori belajar menurut psikologi Gestalt ini memiliki 6 bagian. Yang pertama, dalam mengajari murid di kelas, maka guru harus mengajari muridnya pemecahan masalah dengan mencari solusi terbaik untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. 2. Guru perlu melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah agar siswa dapat mencarikan solusi untuk menyelesaikannya. 3. Mengetahui secara keseluruhan masalah yang dihadapi oleh siswa agar guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswanya. 4. Dalam memulai mengajar suatu mata pembelajaran, maka guru harus memulainya pada sesuatu yang sudah diketahui oleh siswa. 5.
Untuk mengajarkan suatu pelajaran, maka guru harus memulainya pada aspek keseluruhan dari pelajaran secara umum. Dan yang terakhir, setelah guru sudah memulai suatu pelajaran dari aspek keseluruhan, baru guru masuk kepada aspek bagian-bagiannya atau yang khususnya dari pelajaran tersebut. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi mengenai teori menurut aliran psikologi Gestalt. Jika dari teman-teman ada yang ingin bertanya, maka akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.